Namun, rasa tenang setelah melewati gapura seketika berubah menjadi sangat mencekam. Perasaan takut lebih dalam terjadi pada dirinya. Aroma bau bangkai menambah ketakutannya, karena yang ia lihat saat ini adalah sebuah pasar manusia. Ya, pasar manusia. Karena di pasar tersebut seperti berada di dalam pasar daging, namun yang dijual adalah bagian tubuh manusia semua. Astaghfirullahaladzim. Firman beristighfar saat melihat semua yang jadi penjualnya. Sosok makhluk yang sangat menyeramkan, tinggi, besar, badan dipenuhi bulu hitam semua, kukunya panjang dan hitam. Ada yang lidahnya menjulur keluar, matanya merah besar menyala, ada tanduk di kepalanya juga. Dan seperti hal sebelumnya, Firman melawan rasa takutnya dan terus melangkah, selangkah demi selangkah. Yang membuat Firman sangat terkejut adalah saat ia melihat manusia yang dikeluarkan dari dalam kandang, kemudian dipotong lehernya begitu saja. Semua bagian tubuhnya dipotong layaknya menjual ayam potong. Yang membuat Firman sangat terkejut adalah saat ia melihat manusia yang dikeluarkan dari dalam kandang, kemudian dipotong lehernya begitu saja. Semua bagian tubuhnya dipotong layaknya menjual ayam potong. Tolong! Tolong! Selamatkan kami! Teriakan minta tolong dari kandang ayam saat melihat Firman berjalan. Kamu ini peliharaanku! Tidak ada yang bisa menolongmu. Manusia itu langsung dijambak dan ditebas lehernya. Darah bermunceratan dari lehernya, membuat lebih dari 5 orang manusia yang berada dalam kandang terdiam. Hanya tetesan ratapan air mata yang keluar, seakan bermakna untuk bisa menolongnya. Hei manusia, apa yang kamu lihat? Jika kamu ingin menolongnya, maka kamu akan mati. Mereka semua adalah manusia yang bersekutu dengan bangsa kami. Waktunya telah habis, dan kini adalah waktu saya menagih semua janjinya. Jelas makhluk menyeramkan itu. Saya cuma numpang lewat, jawab Firman. Pergi, jawab makhluk tersebut. Firman pun melanjutkan perjalanannya. Bukannya tidak ingin menolong, tapi dia juga tidak tahu caranya untuk menolong. Langkah Firman terhenti saat melanjutkan langkahnya di salah satu lapak jualan. Di dalam kandang ada 2 orang manusia yang sudah berumur, dan Firman mengenalinya. Suami istri yang ternyata adalah orang tersohor tetangga kampungnya yang dulunya berusaha sembako sangat laris, rumahnya sangat mewah, mobil, harta benda di mana-mana. Astaghfirullahaladzim. Firman beristighfar. Nak, tolong nak, tolong kami nak, tolong. Ucapan memelas di dalam kandang. Pergi, ini bukan urusanmu, ini adalah tanggung jawabnya, ucap makhluk itu sambil menunjuk. Air mata jatuh dengan sendirinya karena Firman tidak tahu bagaimana cara menolongnya. Kurang lebih setelah setengah jam perjalanan untuk bisa melewati pasar manusia tersebut tanpa diganggu oleh satupun makhluk yang ada di sana. Di saat Firman sampai di ujung pasar, ada sebuah gapura. Namun gapura besar tersebut ada pintunya dan masih tertutup rapat. Ini bagaimana cara membuka gerbangnya? Bisik Firman dalam hati sambil melihat sekeliling gerbang. Dan saat melihat ke atas, ada sebuah tulisan Arab yang terukir. Assalamualaikum. Tulisan yang tertulis di atas gerbang masuk. Tanpa pikir panjang, Firman langsung berucap salam. Assalamualaikum. Ucapan salam keluar dari mulut Firman. Tiba-tiba, pintu gerbangnya terbuka dengan sendirinya. Tidak ke depan terbukanya, tapi ke samping. Waalaikumsalam.
Terdengar jawaban bebarengan dari 4 orang perempuan yang sangat cantik, bercahaya, tinggi putih, membuat Firman terkesima. "Mari masuk, kami telah lama menunggu kedatanganmu," jawab salah satu perempuan. 2 orang berjalan di depan Firman, sedangkan 2 orang lagi menggandeng tangan Firman. "Sebelum melanjutkan perjalanan, mampir dulu ke rumah. Kanda belum makan dan pasti sangat lelah kan?" ucap salah satu perempuan. Hanya anggukan kepala dari Firman. Kini dia seakan terkesima menuruti semua ucapan perempuan tersebut. "Ini rumah kami berempat," ucap salah satu perempuan ketika tiba di depan sebuah rumah yang sangat megah dan mewah seperti istana. Dan di tempatnya sekarang tidak seperti tempat sebelumnya. Kini Firman berada di suatu perumahan yang sangat elit. Rumah-rumah di sana bak istana berjejer rapi, dan kebanyakan penduduknya perempuan semua. Setelah masuk ke dalam rumah, Firman dijamu oleh keempat perempuan tersebut. Bahkan makan dan minumnya pun disuapi, membuat Firman terlena dan lupa akan maksud dan tujuannya. Di hari itu Firman menginap di sana, dan di keesokan paginya saat terbangun dan keluar dari salah satu kamar di rumah tersebut, betapa kagetnya dia, karena setelah membuka pintu kamar, keempat perempuan tersebut sudah menunggunya. "Kanda mau mandi atau mau makan dulu?" ucap salah satu perempuan. "Saya mau mandi aja," jawab Firman terbata-bata. "Ini handuknya," ujar salah satu perempuan. "Ayo saya antarkan ke kamar mandinya," ucap salah satu perempuan sambil menggandeng tangan Firman. Dan setelah mandi, Firman bersiap untuk makan. Semuanya dilayani dengan baik. Di sana Firman seperti seorang raja. "Kanda, maukah engkau jadi imam kami berempat?" ucap salah satu perempuan setelah Firman makan. "Maksudnya?" jawab Firman. "Iya, menjadi suami kami berempat," jawab perempuan itu. Jawaban tersebut membuat Firman terdiam. "Tapi menikah itu kan harus melaksanakan rukun nikah atau akad nikah," ucap Firman. "Iya, kita adakan akad nikah karena orang tua kita juga masih ada," jawabnya. "Beneran?" ucap Firman. "Iya beneran, kita laksanakan acara pernikahan dengan pesta yang mewah meriah, dihadiri oleh semua penduduk di sini," ucapnya. "Kita tidak beda keyakinan kan?" tanya Firman. "Keyakinan kita sama, agama kami Islam. Buktinya sebelum Kanda masuk, syarat masuknya harus mengucapkan salam," jawabnya lagi. "Saya ngikutin saja kalau itu memang maunya kalian untuk menjadikan saya sebagai suami," jawab Firman. "Kalau begitu kita akad nikah minggu depan ya. Kami siapkan semuanya dari sekarang," ucapnya lagi. Hari pun berganti hari. Seisi rumah sibuk mempersiapkan acara pernikahan. Hingga di hari kelima, waktu menunjukkan jam 11:30 siang. Terdengar suara beduk yang ditabuh menandakan sebentar lagi memasuki waktu sholat zuhur. "Hari apa sekarang?" tanya Firman di ruang tamu di rumah tersebut. "Hari Jumat, Kanda," jawab salah satu perempuan. "Cepat Kanda mandi, saya siapkan bajunya," ucap salah satu perempuan lagi. Firman langsung bergegas mandi, dan setelah mandi, sarung, peci, dan baju koko telah disiapkan oleh salah satu calon istrinya. Setelah berganti baju, Firman bergegas berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Betapa bahagianya ia. Pergi ke masjid pun diantar oleh keempat calon istrinya hingga sampai ke depan masjid. Sedikit penjelasan, di sana juga ada penduduk laki-lakinya. Kemudian masuklah Firman ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, meninggalkan keempat calon istrinya di luar masjid. Masjid yang sangat megah dan mewah. Baru kali itu dia sholat di masjid yang bangunannya begitu mewah ini. Singkat cerita, sholat Jumat pun telah dilaksanakan. Tapi tiba-tiba Firman dipanggil oleh imam masjid tersebut ketika ia mau pulang kembali ke rumah. Sedangkan keempat calon istrinya terlihat menunggu di luar halaman masjid. Hanya lambaian tangan yang ia berikan. "Nak, kesini dulu, jangan dulu kembali," ucap imam masjid. Dan saat Firman menengok ke dalam masjid,
Firman sangat kaget karena yang memanggilnya adalah pria paruh baya yang menjadi makmumnya saat sholat di kampung adiknya. Firman pun segera menghampirinya dan mencium tangannya. "Kiai masih ingat saya?" ucap Firman. "Kamu yang telah lupa akan tujuanmu," jawab kiai tersebut, membuat Firman langsung tersadar akan tujuannya lalu beristighfar. "Astaghfirullahaladzim," ucap Firman tersadar. "Sekarang kamu tinggal pilih jalan keluarnya yang telah ditunggu oleh keempat orang perempuan yang ingin menjadikanmu suami mereka, atau pintu yang satu lagi yang masih tertutup," ujar kiai. "Saya akan keluar melewati pintu yang tertutup karena tujuan awal saya adalah untuk menunaikan ibadah haji," jawab Firman. "Berarti kamu akan meninggalkan mereka berempat?" ucap kiai. "Jika saya ditakdirkan untuk menikahi keempatnya, saya akan terima. Tapi jika itu hanya godaan semata untuk menghalangi tujuan saya menunaikan ibadah haji, maka di detik ini juga saya akan pergi," jawab Firman. "Saya akan menunggu kedatanganmu kembali setelah menunaikan ibadah haji di sini. Mereka berempat juga pasti akan ikhlas menunggu karena mereka adalah anak-anakku." Firman pun seketika kaget. "Tolong doakan saya, Kiai. Saya pamit pergi. Assalamualaikum," ucap Firman langsung menuju pintu masjid yang masih tertutup. "Waalaikumsalam." Bismillah. Dan saat pintu masjid terbuka, dia langsung melangkahkan kakinya lalu langsung bersujud. Karena saat pintu itu terbuka, dia berada di pintu masuk Ka'bah. Terlihat ribuan orang tengah mengelilingi Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, Engkau maha segalanya. Tidak ada yang mustahil jika Engkau telah berkehendak. Kini saya bisa menunaikan ibadah haji meski dengan jalan yang berbeda. Terima kasih banyak ya Allah. Tangisan Firman pecah sambil bersujud syukur pada Allah di depan Ka'bah. Singkat cerita, Firman pun langsung melaksanakan semua rukun haji. Dan di saat itu pula, Firman bertemu dengan tetangga kampungnya yang kala itu tengah melaksanakan ibadah haji, tapi melalui proses Departemen Agama. Begitu ceritanya, Firman bisa pergi ke Tanah Suci. Terus, bagaimana? Pak Firman bisa kembali? Apakah Pak Firman jadi menikah dengan mereka berempat? Kini pembicaraan telah kembali bersama tetangga kampungnya. Mohon maaf, saya tidak bisa menceritakannya. Tapi yang jelas, kini saya telah kembali ke rumah. Dan saya tidak berbohong kalau saya telah menunaikan ibadah haji. Jelas Firman menutup pembicaraan. Dan kini warga percaya kalau Firman sudah menunaikan ibadah haji dengan kesaksian tetangganya sendiri. Kisah ini didapat oleh saya sendiri sebagai penulis, bahkan ikut andil juga ke dalam cerita, dan sekarang saya percaya akan kisahnya. Saat itu tengah libur lebaran, saya sedang main di salah satu pantai di kota tersebut. Saya tengah duduk di ayunan pinggir pantai. Jika kerajaan laut yang ingin kau lihat, bukan di sini tempatnya. Tiba-tiba ada seorang kakek tua berucap demikian di samping saya. Memang saat itu tidak dipungkiri, isi dalam hatiku ingin melihat kerajaan tak kasat mata di pantai tersebut, walaupun hanya sebatas intuisi hati yang tengah melamun. Saya langsung berbalik dan memperkenalkan diri. Nama saya Doni Daeng, sapa salamku. Jangan sebut saya Daeng, sebut saja saya Firman. Salam kenal, Pak Firman, ucapku. Jika kamu ingin melihat keagungan Allah, di sana tempatnya. Itu pun jika Allah berkehendak. Tidak mustahil Allah menunjukkannya. Tiba-tiba Haji Firman berucap demikian, membuatku langsung terdiam. Lalu beliau menceritakan semua pengalaman yang pernah ia lalui untuk bisa pergi ke Tanah Suci sampai selesai. Saya mendengarkan secara seksama setiap detail alur ceritanya tanpa ada keraguan. Pak Haji, kalau berkenan dan tidak keberatan, bolehkah saya tahu
di mana tempat dan daerahnya bukit tersebut? Pinta saya setelah Pak Haji menceritakan semuanya. Kemudian beliau memberikan alamatnya. Insya Allah, kalau ada waktu, saya akan bersilaturahmi ke sana, jawabku. Saya tunggu. Mari nak, saya pergi dulu. Pak Haji bangun dari duduknya kemudian pergi entah kemana. Saya tunggu. Apa maksudnya? Gumamku dalam hati. Saya kemudian pulang kembali ke kosan, meninggalkan pantai dan mendapatkan sebuah makna yang begitu dalam dari sebuah cerita. Keesokan harinya saya iseng buka Google Map di HP saya. Ternyata alamat yang diberikan Haji Firman memang benar adanya. Setelah sarapan, saya pun pergi ke alamat tersebut menggunakan sepeda motor yang dipinjamkan oleh kawan. Tapi tempat yang dituju, yaitu pondok pesantren Kiai Sepuh, tidak ada. Saya beristirahat di salah satu warung di kampung tersebut untuk menanyakannya. Mohon maaf Pak, saya mau bertemu Kiai Sepuh. Di mana rumahnya dan pondok pesantrennya ya? Tanya saya ke pemilik warung. Pondok pesantren Kiai Sepuh? Sebentar, saya tanyakan dulu ke bapak saya, soalnya saya tidak tahu, jawab pemilik warung yang keheranan. Tidak lama berselang keluarlah seorang kakek yang sangat tua. Mungkin umurnya kisaran 90 tahunan. Kamu dari mana, hendak kemana? Tanyanya. Walaupun sudah tua, bicaranya masih jelas, begitupun pendengarannya. Saya mau menemui Kiai Sepuh, mau bersilaturahmi ke pondoknya kek, jawabku. Biasanya bisa langsung pergi ke sana. Apakah kamu tidak melihatnya? Ucap kakek tersebut sambil menunjuk ke arah barat. Bapak ngomong apa? Itu hanya lahan kosong Pak, jawab sang anak atau pemilik warung yang ikut andil dalam obrolan. Dan di saat saya melihat ke arah yang kakek itu tunjuk, saya melihat ada satu bangunan rumah, satu masjid sedang dan satu buah pondok pesantren. Itu yang ada masjidnya bukan? Ucapku. Ya, itu. Tapi sekarang belum saatnya untuk pergi menunaikan ibadah haji, jawab kakek tua itu. Kalian ini ngelantur atau gimana? Ngobrolin apa juga tujuannya? Gak ngerti saya, tanya pemilik warung. Kamu yang termakan kemajuan zaman hingga tak tahu akan budaya sendiri, penduduk pribumi, jawab kakek itu. Di sana ada jalan pintas untuk menunaikan ibadah haji. Tidak sedikit orang yang berhasil melalui bukit tersebut. Namun tidak sembarangan orang juga bisa pergi ke sana. Harus ada undangan ataupun petunjuk sebelumnya, jelas singkat dari sang kakek. Kalau tidak keberatan, saya mau menitipkan motor di sini, ucapku memotong pembicaraan. Ya, silahkan nak. Meskipun kakek tidak tahu maksud dan tujuanmu, kakek akan ikut mendoakan, jawab kakek. Saya hanya ingin bersilaturahmi kek, jelasku. Tapi kamu salah satu orang yang terpilih, karena kamu bisa melihat pondok masjid dan rumahnya Kiai Sepuh. Sampai saat ini, seumur hidup saya hanya baru sekali melihat rumah Kiai Sepuh dan pondok pesantrennya. Tadi juga saya cuma bilang saja dan menunjukkan arahnya saja, padahal saya tidak bisa melihatnya. Tapi kamu bisa melihatnya, berarti kamu salah satu orang terpilih. Tak sedikit orang yang sudah mendapatkan petunjuk tapi tidak bisa menembus dimensinya, jelas singkat sang kakek. Terima kasih kak atas wejangannya. Saya akan segera ke sana karena sebentar lagi memasuki waktu zuhur, ucapku sambil berpamitan. Ya, sama-sama. Silakan, jawabnya. Saya pun bergegas ke sana. Namun setelah sampai, tak ada satu orang pun. Hanya ada rumah, masjid, dan pondok pesantren. Karena sudah mau masuk waktu sholat zuhur, saya ke masjid mengambil air wudhu dan langsung masuk ke dalamnya. Dilihat jadwal sholat sudah waktunya untuk mengumandangkan azan zuhur. Tanpa pikir panjang, saya pun mengumandangkan azan, namun tidak menggunakan pengeras suara. Bait demi bait lantunan azan saya kumandangkan sampai selesai. Namun
Belum ada juga orang yang datang untuk sholat berjamaah. Hingga akhirnya saya sholat sunnah tahiyatul masjid lebih dahulu. Dan setelah selesai sholat, tiba-tiba terdengar suara, "Silahkan qomat nak, mari kita sholat berjamaah," ucap seorang kiai sepuh yang penuh wibawa. Saya pun mengumandangkan iqomat, menandakan waktu sholat berjamaah akan dimulai. Satu persatu jamaah masjid datang di saat saya sedang mengumandangkan iqomat. Hingga akhirnya satu masjid ukuran sedang itu penuh untuk sholat zuhur berjamaah. Saya sholat tepat di belakang imam, yaitu sosok kiai sepuh. Dan setelah selesai sholat, beliau berucap, namun anehnya menggunakan bahasa daerah saya, yaitu bahasa Sunda. "Ada apa? Belum saatnya kamu berangkat ke sana, karena sekarang belum bulannya. Tapi kalau untuk membuktikan, silahkan," ujar kiai sepuh. "Saya ingin bersilaturahmi dengan kiai," jawabku sambil menundukkan kepala. "Diterima, Jang." Beliau memanggilku dengan sebutan Ujang, ciri khas nama panggilan laki-laki di suku Sunda. "Boleh kiai?" pintaku. "Silahkan, insya Allah jalannya telah terbuka lebar. Ikuti semua yang diceritakan firman kepadamu. Insya Allah akan sampai ke sana dengan selamat atas izin Allah." Namun seberapa keras Ujang membuka pintu masjid di sana, pintu itu tidak akan terbuka, ujar kiai kepadaku. "Iya kiai, saya faham. Mohon doa restunya," pintaku. "Insya Allah didoakan." Setelah berpamitan, saya pergi ke bukit tersebut dan memang benar, di kaki bukit ada sebuah pohon pinus yang sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, tolong restui perjalananku. Jika engkau berkehendak, bukakan jalan untukku, ucapku berdoa kepada Allah di bawah pohon pinus besar. Dan seketika rimbunnya pepohonan di bukit tersebut berubah menjadi sebuah perkampungan, dan sama persis yang telah diceritakan oleh Pak Haji Firman. Cuma anehnya, semua warga di sana hanya mengintip dari dalam rumah. Hanya dari jendela dan pintu rumahnya dibuka sedikit saja. Semuanya juga sama di kampung tersebut. Sebagian bentuk tubuhnya adalah hewan. "Ada mangsa!" terdengar jelas suara dari dalam rumah ketika saya melewati kampung tersebut. "Sudah ku bilang, sebelum anak manusia ini datang, jangan ada yang keluar. Bisa mati kalian olehnya," ujar anjing hitam yang sangat besar. Lidahnya menjulur panjang, taringnya begitu tajam, matanya merah menyala. Dia menghadang perjalananku di kampung tersebut. "Manusia jangan mengganggu tempat ini, ataupun sampai menghancurkannya seperti yang dilakukan oleh kakek dan para leluhurmu. Di dimensi lain banyak yang tahu tentang leluhurmu dan begitupun kamu. Saya tahu bahwa kamu orang yang berbeda. Ada tanda yang terlihat jelas," ucap anjing hitam yang bisa berbicara. "Saya mau numpang lewat," jawabku. "Pergi dari tempat ini," jawabnya. Di saat saya melewati anjing hitam tersebut, tiba-tiba ada makhluk yang berkepala kambing mau menyerudukku. Spontan saya langsung mengepalkan tangan dan membogem kepala makhluk kambing tersebut. Dan atas izin Allah, makhluk itu langsung terkapar, kejang-kejang lalu tidak sadarkan diri. "Bodoh kamu, sudah aku bilang jangan ada yang melawan. Lebih baik sembunyi," ujar anjing hitam. Saya pun terus melangkah tanpa memperdulikannya. Sampai ujung kampung tidak ada satu makhluk pun yang keluar dari dalam rumah selain anjing dan kambing yang terkapar. Hingga akhirnya saya telah melewati gerbang kampung selanjutnya. Dan memang benar juga, di kampung kali ini adalah sebuah pasar. Tapi tidak ada yang diperjualbelikan, hanya ada lapak dan para penjualnya saja, dengan tubuh yang sangat menjijikkan dan tidak enak dipandang. Hingga di suatu lapak jualan di pasar tersebut ada sebuah kurungan dari besi seperti kandang ayam yang kain hitamnya terbuka. Ada lebih dari 3 orang berada di dalam sana dengan mulut disumbat oleh kain sehingga tak bisa berbicara. "Buka kurungannya,"
Lepaskan kain yang menyumbat mulutnya, ucapku kepada salah satu penjual manusia. Jangan ikut campur urusan kami. Itu adalah kesalahan mereka sendiri yang telah membuat ikatan dengan kami. Kini saatnya mereka mempertanggungjawabkan perbuatan mereka, jelasnya. Buka, tekanku. Kemudian dibukalah kandang tersebut dan dibuka pula kain yang menyumbat mulutnya. Tolong saya, berikan kesempatan pada saya untuk bertobat, pinta laki-laki yang berada di dalam kandang. Lepaskan mereka, ucapku. Dan makhluk tersebut seakan menuruti ucapanku. Terima kasih. Ucapan terima kasih terus-menerus kepadaku. Bersyukurlah dan bertobatlah kepada Allah. Jangan sia-siakan kesempatannya, ucapku. Kemudian dua laki-laki itu menghilang entah kemana, sedangkan satu lagi yang perempuan mengikutiku. Kenapa? Tanyaku kepada makhluk tersebut yang seakan marah. Tapi dia hanya diam dengan tatapan sinis. Saya pun melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di ujung pasar tersebut. Dan lagi-lagi sama persis dengan yang diceritakan oleh Haji Firman. Ada sebuah pintu di gerbang dan kali ini ada tulisan Assalamualaikumnya juga. Saya pun segera mengucap salam di depan gerbang tersebut. Kemudian gerbang pun terbuka lebar. Dan ternyata saya bertemu lagi dengan Haji Firman. Dia telah menunggu saya di depan gerbang tersebut. Sekarang percaya kan akan semua cerita saya? Ucapnya. Saya tidak pernah bilang tak percaya, Pak Haji, jawabku. Mari masuk, kita mampir ke rumahku, pintanya. Mari Pak Haji, jawabku. Dan tibalah kami di salah satu rumah yang sangat besar dan mewah. Ini rumah istri saya, jelasnya. Pak Haji jadi menikah? Tanyaku. Ya, setelah saya selesai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci dan keluar pintu Masjidil Haram, saya kembali lagi ke dalam masjid yang ada di sini. Dan pria parubaya itu masih menunggu saya di depan pintu. Begitupun keempat istri saya masih juga menunggu di luar masjid. Lalu setelah hari pernikahan tiba, saya jadi menikah. Dan yang menjadi saksi saya adalah Kiai Sepuh, jelasnya. Bagaimana Pak Haji bisa keluar masuk dimensi ini? Tanyaku. Setelah menikah, atas izin Allah, saya bisa keluar masuk dimensi ini dan dimensi manusia. Saya juga tidak tahu, jelasnya. Dan memang benar, keempat orang perempuan tersebut begitu cantik. Saya pun disuguhi makan dan minum layaknya seorang tamu. Doni, ayo kita ke masjid. Tidak mustahil juga atas kehendak Allah kamu bisa ke Tanah Suci, ujar Pak Haji setelah makan. Terima kasih Pak Haji, belum saatnya saya ke sana karena sesuatu itu tidak bisa dipaksakan, apalagi niat saya untuk bersilaturahmi ke Pak Haji, jelasku. Saya mengerti, ucapnya. Terima kasih atas jamuannya, saya mau pamit pulang, ucapku. Buru-buru amat kamu itu, tanyanya. Kesempatanku hanya untuk bertemu dengan Pak Haji dan kini telah terlaksana, maka waktuku pun berada di sini telah selesai Pak Haji, ucapku. Saya mengerti. Terima kasih telah datang. Mari saya antar pulang, ucapnya. Tidak usah Pak Haji, saya pulang sendiri saja. Setelah berpamitan, saya pun keluar rumah tersebut. Dan saat berada di luar rumah, kini saya telah berada di atas bukit. Saya pun bergegas melaksanakan sholat subuh. Wudunya menggunakan air botol yang dibawa dalam tas, dan untuk alasnya menggunakan jaket. Setelah selesai sholat dan puas menikmati pemandangan, saya memutuskan untuk turun. Meskipun tidak tahu akan jalurnya, tapi jalan setapak yang berada di puncak bukit membimbing saya turun. Alhamdulillahnya tidak nyasar. Pohon pinus sebagai tanda juga menghilang, begitupun pondok pesantren, masjid dan rumah kiai juga ikut menghilang. Saya pun kembali lagi ke warung tempat saya menitipkan motor. Permisi, ucapku saat tiba di depan warung. Alhamdulillah, Pak, orang yang kemarin telah kembali,
ujar pemilik warung sambil berteriak memanggil bapaknya. Sudah ku bilang, tidak usah bimbang, dia pasti kembali. Lamanya pergi hanyalah sebuah proses perjalanannya, jawab kakek itu. Emangnya kenapa, Kek? Kemarin anak saya terus ngoceh untuk meminta bantuan para warga mencari kamu ke bukit tersebut, tapi saya larang, jelasnya. Mau dicari? Maksudnya? Tanyaku keheranan karena pikirku hanya semalam. Kamu sudah 7 hari pergi ke sana, jawabnya lagi. Saya pun teringat akan handphone lalu melihat tanggal dan harinya. Benar saja, saya telah melakukan perjalanan selama 7 hari. Namun yang saya rasakan saat perjalanan hanya beberapa jam saja. Kemudian saya pun berpamitan pulang. Saya pamit pulang ya. Ini ada sedikit uang terima kasih karena telah menitipkan motor di sini, ucapku sambil memberikan selembar uang. Tidak usah, kami ikhlas kok, jawab pemilik warung. Dan cerita pun selesai sampai di sini tentang haji dengan jalan yang berbeda. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك